Eh, Antara Yusuf dengan Maria. Yusuf, bapak angkat Yesus Kristus. Kemudian Maria, ibu kandung dari Yesus Kristus. Itu dalam dokumen-dokumen kekristenan, ini bukan menurut saya, dokumen kekristenan, itu malah disebutkan usia Yusuf itu pada saat menikah dengan Maria, itu usianya Yusuf 90 tahun, sedangkan Maria usianya 12 tahun. Ya, sayang bukunya nggak saya bawa, The Ancient Hebrew Tradition sama How to be Jewish. Sayang nggak saya bawa bukunya. Nanti kalau pas ini saya minta tolong orang kirim ya dari rumah dari. Jadi begini, saya jawab dulu yang masalah nikah ya. Tidak mungkin orang Yahudi menikah di bawah umur 15 tahun. Tidak mungkin. Dari zaman Abraham sampai dengan hari ini, nggak mungkin. Karena bar mitzvahnya orang Yahudi, ya umur 12 tahun. Anak perempuan itu 12 tahun, baru bar mitzvah. Artinya dia baru menyelesaikan. Boleh nggak sebelum bar mitzvah dia kawin? Nggak boleh. Jadi kalau ada istrinya Ishak itu di umur 3 tahun dikawin, wah itu orang tolol sekali yang ngomong itu, orang tolol, bin goblok, bin compong, bin kemdulu. Mungkin dia otaknya memang cuman isi ini semua, isinya isi kencing sama tai onta doang. Isi selangkangan doang mikirnya. Karena tidak ada orang Yahudi sebelum bar mitzvah, sebelum usia 12 tahun itu boleh menikah. Dan setelah dia bar mitzvah pun dia biasanya menunggu sampai usia 15 tahun baru boleh ditunangkan. Itulah tradisinya Yahudi sampai hari ini. Dan tidak berubah. Usia 15 tahun, kemudian dia tunangkan, dan nggak langsung kawin. Tunangan dulu selalu. Setahun, atau 2 tahun, atau 3 tahun. Jadi minimum mereka itu akan berhubungan seks itu baru usia 16 tahun. Minimum. Kalau dia setahun masa tunangannya. Ada yang sampai 3 tahun. Dari zaman Abraham sampai dengan hari ini. Jadi jangan samakan kebejatan otaknya Muhammad dengan orang Yahudi. Orang Yahudi jelas bangsa yang mulia dibandingkan dengan Arab, ya kan? Jelas bangsa yang mulia. Kalau umurnya Yusuf itu Pak Paul apa benar 90-an tahun? Enggak, itu cuman karangannya mereka sendiri ya. Enggak. Kalau usia 9, bayangin ya. 9 bagaimana bisa orang 90 tahun bisa beranak banyak. Abraham saja umur 90 tahun aja cuman bisa punya anak satu Ishak sama satu Ismail sama Ishak, kemudian baru dia punya istri lagi, baru dia bisa beranak lagi itu kan. Tetapi itu pun karena mujizat, jangan dibilang karena mujizat kan, karena dia diberikan kekuatan yang baru. Tetapi si Yusuf itu 90 tahun punya anak Yesus dan punya anak Yakobus, Yudas, Simon dan Yusuf juga ya. Jadi Yesus punya 4 saudara lagi. Nah itu dari apokrifa tuh dia dapatnya tuh umur 90 tahun. Nah sekarang berbalik, iman kita itu berdasarkan imannya siapa? Imannya apokrifa apa imannya di Alkitab? Kalau Islam mah semua comot-comot sana comot sini, imannya Islam. Yesus tuh kawin loh. Bingung juga kan kalau bilang Yesus kawin kan? Al-Qur'annya sendiri bilang gak kawin, terus sekarang dia bilang kawin. Jadi Al-Quran memang orang-orang Islam ini memang orang-orang yang compong, orang-orang geblek. Hari ini dia pakai kitabnya Yahudi, dia jilat pantat Yahudi sak kremi-kreminya, sak tai-tainya, sak kremi-kreminya demi membenarkan, demi memojokkan Kristen. Padahal besoknya Yahudi mau dibunuh sama dia, tapi dia pakai dulu kata-katanya Yahudi. Ya, kamu bersaksi dulu nih buat melawan orang Islam, buat melawan orang Kristen. Setelah bersaksi digorok orang Yahudinya. Geblek ini orang Islam ini memang. Itulah agama hoax. Karena Islam memang dibangun dari hoax. Kenapa? Karena Muhammadnya buta huruf. Jadi cuma dengar-dengar doang dari sana-sini. Dia kagak ngerti. Ditanya nama Allahnya siapa aja bingung kok. Nah, jadi kalau dipilahnya 90 tahun, sumber-sumbernya pun sumber-sumber hoax semua, bukan sumber akurat A1. Oh, dari dokter ini, saya juga dokter. Nah, tinggal mau dokter siapa yang dipakai. Amin ini profesor Bunul Mupeang. Sejak kapan S1, S2, S3-nya beda bisa jadi profesor? Ya kan? Nah, itu harus dipikirkan lagi. Jadi jangan percaya dengan hoax. Islam itu dibangun dari hoax. Sampai dengan hari ini dibangun dengan hoax. Ya kan?
Ya contoh aja berita yang didengarkan sekarang kan dari hoax semua. Sementara tidak ada wartawan yang berani masuk, Metro TV yang sudah masuk pun nggak berani nulis, yang berani nulis cuma Jawa Pos yang berani nulis lengkap. Bahkan TV One sudah interview pun tidak berani ditulis lengkap. Semua didatangkan dari hoax. Dipotong-potong saja mana yang menguntungkan dia. Nah itulah Islam, kultur Islam seperti itu. Makanya lihat, janganlah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Itu kan dari Kisah Rasul 9, dari Kisah Rasul 10. Tapi dicomot buat apa? Buat itu, buat wik-wik. Ya kan? Buat wik-wik sama babu. Ya kan? Ya kan? Jadi memang pokoknya yang hoax itu. Haditsnya pun yang hari ini mutawatir pun besok bisa tiba-tiba jadi hasan. Suka-suka mereka, agama suka-suka. Itulah Islam. Ya kan? Itu yang terjadi dengan Islam. Makanya bahkan sudah ada konstitusional pun GKI Yasmin bisa disebarkan hoaxnya beda lagi sama orang Islam ini. Kan yang beredar di lapangan kan bilang tanda tangannya palsu, ya kan? Padahal Komisi Ombudsman dan MA sudah menegaskan itu sudah sah semuanya. Tapi yang dipercayakan yang hoax itu, disebarkan hoax. Karena memang orang Islam itu percaya dengan hoax. Mudah sekali untuk membakar orang Islam. Karena apa? Karena memang Islam itu agama gagal. Yang dipakai oleh pemerintah, dipakai oleh para penguasa untuk memanipulasi rakyatnya. Islam itu selalu digunakan untuk memanipulasi rakyatnya. Dan rakyatnya senang karena dikasih apa iming-iming itu tadi, iming-iming kali jodoh sama Alexis sama ini ya, sama Doli di surganya. Oh, pokoknya asal bisa di sana gitu loh. Nah, itulah Islam. Nah, mau diakui mau enggak ya memang begitu. Ya memang nabinya juga cabul. Mau diakui mau enggak nabinya memang cabul. Mau bilang saya salah gimana? Terus mereka mau mengembet-ngembet ya kan biasa orang Islam. Iya kan mabuk agama. Sama orang kalau lagi mabuk narkoba ya kan ditangkap polisi ngembet ya pasti. Coba nih orang narkoba lihat di penjara-penjara itu tanya anak narkoba pasti ngembet dia, berusaha ngembet yang lain supaya yang lain banyak jangan aku sendirian dong yang masuk penjara. Sama orang Islam juga gitu, mau masuk neraka dia ngajak-ngajak. Ya kan? Oh, Yesus juga itu sama kawin. Nah, padahal Al-Qur'annya bilang Yesus enggak kawin. Sekarang ngomongnya Yesus kawin. Geblek ini orang-orang Islam ini. Alasannya pakai berdasarkan penelitian itulah. Kamu lebih percaya kepada orang kafir apa kepada Al-Qur'anmu sendiri? Nah, itulah Islam. Makanya berhentilah jadi Islam. Jadi Islam itu memutuskan menjadi bodoh dan tolol. Serius. Oh, hatred bukan. Lah ini kenyataannya di Indonesia begitu yang saya lihat. Itu yang dipertontonkan kepada kita seperti itulah. Saya kan nggak perlu baca Al-Qur'an. Itu pakai bahasa Arab. Saya lihat dari kelakuan kalian aja kita langsung ngerti bahwa begitu bejatnya agama ini. Hatred bukan. Kalau memang agama ini nggak bejat, buktikan saja. Di mana nggak bejatnya? Lawang GKI Yasmin yang sudah konstitusional saja bisa nggak dilaksanakan kok oleh orang-orang Islam ini. Orang ini belum lagi nanti video yang mau saya tampilkan nanti. Belum lagi yang disuruh Ahok. Ini ada berita terbaru soal GKI Yasmin. Ya nanti. Tadi di Detik. Ya saya sudah baca nanti mau saya tampilkan. Nah jadi itulah Islam. Nah jadi saudara-saudara berhentilah jadi Islam. Indonesia tidak akan pernah bisa maju selama Islam itu mayoritas. Karena Islam itu menolak Pancasila. Nah, maksudnya tadi ya. Itu penistaan loh. Bilang Muhammad pengen ngawinin Bunda Maria itu. Penistaan. Ya, I will fuck your mom. Sama kan? Coba kalau ada temanmu tiba-tiba I will fuck your mom. Wah, itu bukan cuma bogem yang datang itu kursi mejanya itu bisa saudara lempar ke mukanya orang itu. Ya. Bisa itu penistaan luar biasa terhadap kekristenan. Nah umatnya juga sama. Yesus kawin. Yesus itu maha kudus. Dia menguasai hawa nafsunya. Terus kita bilang Yesus kawin. Padahal Al-Qur'annya dia sendiri pun bilang nggak kawin. Lah terus dari mana coba? Dari mana dia bisa bilang kawin? Berarti kan dia memang niatnya memang mau menista. Kalau bilang Maria umurnya 12 tahun. Menikah sama Yesus 90 tahun. Al-Qur'annya saja nggak ngajarin dia begitu. Lalu dia dasarnya dari mana?
dari kitabnya orang kafir. Lah, kenapa kamu nggak jadi kafir sekalian kalau kamu percaya sama orang kafir? Ya, itu kan Islam. Comot sana, comot sini, ya. Nanti setelah itu orang yang sama nulis buat orang Islam dipenggal sama dia. Iya kan? Jadi hati-hati dengan Islam itu, hati-hati dengan Merah-Emal itu. Nah, kalau tanya, saya menulis bahwa Gunung Sinai itu bukan di Sinai Peninsula. Oh, itu benar. Ya, itu benar. Itu sudah itu Alkitab yang menuliskan. Mengapa bisa tiba-tiba ada di Sinai Peninsula? Teolog liberal pun ketawa terbahak-bahak. Jangankan. Kenapa? Karena Alkitab juga nggak menuliskan itu di Sinai Peninsula. Semua dari tulisannya di Alkitab itu ada di tanah Midian. Lihat, Yitro itu ngunjungin Musa itu kan, Yitro itu kan imam orang Midian. Dan dia mengunjungi Musa di kaki Gunung Sinai, di padang gurun Sinai itu. Karena memang Yitro itu memang orang imam Midian dan Sinai itu memang ada di tanah Midian. Dan di dalam Galatia 4 ayat 25, jelas tertulis Hagar adalah Gunung Sinai yang di tanah Arab. Hagar itu adalah Gunung Sinai di tanah Arab. Itu jelas-jelas ditulis. Nah, kita orang-orang teolog-teolog ini karena kebanyakan ngarang-ngarang, kebanyakan dogma, cocok sana, cocok sini. Oh, itu metafora, oh ini ya. Makanya kita terjebak. Tetapi dari kitab Keluaran, dari kitab Bilangan, kitab Ulangan, udah jelas Gunung Sinai tanah Midian. Tambah Paulus sendiri pun berkata, Hagar adalah Gunung Sinai yang di tanah Arab. Sudah jelas. Dan Paulus itu 3 tahun loh di tanah Arab loh, dia lari, ya kan? Setelah dia menjadi pengikut Kristus. Nah, jadi itu jelas. Nah, itu ada di buku saya Khilafah Terakhir yang sudah saya tuliskan, arkeologinya semua tulisannya. Begitu ya. Kalau Wahyu 34:14, kalau Wahyu 3:14 tadi dong. Situ, Pak. Yang itu Pak sebentar, saya selesaikan dulu nanti keburu lupa. Jadi Wahyu 3:14 itu ya, Yesus adalah permulaan arke dari ciptaan. Bukan berarti Yesus ciptaan, bukankah Yesus yang Alfa dan Omega? Kan dia Alfa dan Omega, Yesus itu Alfa Omega. Yehova juga sama, akulah yang terdahulu, aku yang terkemudian. Yehova Elohim juga berkata, akulah Alfa Omega. Apakah berarti Yehova adalah ciptaan? Bukan, dia adalah permulaan dari segala ciptaan. Bukan berarti dia diciptakan. Dia adalah permulaan dari segala ciptaan. Ya, bukan berarti dia diciptakan. Dia permulaan dari semua ciptaan. Sebelum ada ciptaan itu sudah ada Yesus. Artinya itu. Oh, itu. Karena kalau dia bilang adalah permulaan ciptaan, maka nulisnya nggak bukan permulaan dari ciptaan, tapi dia katakan dia adalah ciptaan yang pertama. Maka bilangnya begitu. Tapi dia permulaan dari bahasa aslinya Hoarke yang awal, sama seperti di dalam Kejadian 1 ayat 1. NRK Poiesen Theon Ho Uranon Kai Ho Gen. Sama NRK. Jadi Wahyu 3 ayat 14 itu sama NRK. Ceritanya sama. Si Valen tahu bahasa Ibrani tapi dia menggunakan itu untuk melawan kekristenan. Ini bahasa Yunani. Oh, Yunani ya. Iya. Nah, tadi saya kutip Kejadian 1 ayat 1-nya dari Septuaginta. NRK Poiesen Theo Ho Uranon Kai Ho Arets. Makanya kita perlu tahu bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Makanya wayang itu sebentar. Aliran urutannya jangan nyelonong ya, sebab nanti saya bingung loh. Karena saya jawab ini kan nggak pakai teks nih, saya jawab pakai di luar kepala semua. Jadi kalau Anda potong blank semua langsung, karena saya mesti dengar yang satu, dengar yang sana, dan saya mesti ganti terus saya langsung switch lagi kan. Karena saya bingung. Jadi saya lagi bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ya kan. Jadi saya mesti ini, jangan dipotong-potong dong. Kan sudah ada sudah ada urutannya ya. Jadi nggak boleh potong urutan ya. Nanti bingung. Jadi kalau menjadi orang Kristen ya itu harus pintar. Ya, kalau orang yang bebal sulit untuk menjadi orang Kristen. Makanya jadi orang Kristen kan kita bilang ayo belajarlah bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Jangan malah belajar bahasa Arab. Salah, makanya banyak orang-orang sok-sokan saya mau belajar bahasa Arab supaya bisa debat sama orang Islam. Salah. Orang bahasa Alkitabnya sendiri, kalian bahasa Yunani, bahasa Ibrani saya belum pintar, mau ngarang-ngarang ke bahasa Arab. Sama dengan si Menahem Ali, sok-sokan mau bahasa Ibrani, lawang sama saya saja debat nggak berani kok. Apalagi mau sok-sokan mau sama Monique Rikers, diketawain sama Monique Rikers. Dan saya pernah debat 3 kali dia nggak berani kok. Dia cuma monolog self service masturbasi bahas buku saya.
Ya kan, malah membenarkan bukunya saya lagi, malah membenarkan bukunya saya pula. Karena dia bisa buktikan nggak kalau Muhammad itu keturunan Ismail? Sampai sekarang nggak bisa, cuman katanya ini katanya anu tanpa bukti-bukti sekuler. Lagi jilat lagi pantat Yahudi lagi sakremi-kreminya, tai-tainya sakremi-kreminya. Yahudi ini bilang ini, Yahudi bilang itu. Lah Yahudi ini hidup di zaman kapan? Pakai dasarnya apa dia ngomong, ya kan? Balik lagi. Jadi hati-hati ya.